Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan terambil di dalam Lukas 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30. Lukas 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret di tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu, kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Berbahagia setiap kita yang membacakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Injil di dalam Lukas 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30 kembali menyapa kita dengan sebuah kisah yang menceritakan tentang Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Fun fact-nya, Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat dan membuka kitab suci untuk membacakan ayat-ayat dari kitab Yesaya. Setelah membacakan ayat-ayat tersebut, ia memberitahukan bahwa nubuat tersebut telah digenapi di hadapan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, orang-orang di Nazaret justru menolak Yesus dan bahkan mencoba untuk membunuhnya. Hal yang sangat miris terjadi di tempat asal sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita ditegur kembali. Kita harus membuka hati dan telinga untuk mendengarkan kebenaran Injil melalui firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus yang membuka kitab suci dan membacakan ayat-ayat dari Nabi Yesaya, kita juga harus membaca dan mempelajari firman Tuhan agar Bapak Ibu Saudara kita memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, gak sampai di situ saja, tetapi kita harus mengakui, bahkan kita mampu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan ini, bahwa nubuat ini telah digenapi di hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Sehingga kita pun harus siap menghadapi berbagai penolakan dan tantangan dalam hidup. Percaya kepada Yesus, hidup kita tentunya gak mulus-mulus saja Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Yesus lakukan, di mana dia memberitakan kebenaran Injilnya, tetapi justru ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita menghadapi penolakan dan tantangan dalam hidup. Marilah kita tetap teguh dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga kita pun dapat berbuat baik, bahkan menyalurkan berkat yang kita rasakan dari Tuhan terhadap sesama kita. Seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan ini, aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dapat diterima dengan baik di negeri asalnya sendiri. Kita harus berbuat baik, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang dan sekitar kita, meskipun mereka tidak menghargai ataupun menerima kita. Hingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan kembali. Mari sama-sama kita membuka hati dan telinga untuk mendengarkan kebenaran Injilnya, untuk mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan siap menghadapi penolakan dan tantangan dalam hidup, serta berbuat baik dan memberkati orang-orang di sekitar kita, bahkan semua orang merasakan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah membukakan hati setiap kami untuk dapat melakukan dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang sangat indah pada hari ini. Tuhan, pimpin kami untuk senantiasa percaya di tengah tantangan dan pergumulan, bahkan penolakan yang kami rasakan, tetapi kasih-Mu selalu bersama dengan kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang terkasih yang berulang tahun pada hari ini. Berdoa untuk Sandra dan Benyamin. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, bahkan setiap kesibukan yang mereka laksanakan hari ini mungkin kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Berdoa juga untuk kesehatan mereka, Tuhan yang memimpin dan menyertai, supaya dapat senantiasa fit dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan, kami menyerahkan juga aktivitas dan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.